Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Pudo TV. Nah, karena jadwal ujian sudah diumumkan, alangkah baiknya teman-teman segera mempersiapkan diri untuk menghadapi tes potensi akademik yang akan berlangsung esok hingga 7 hari ke depan. Pada video kali ini kita akan membahas soal-soal mengenai silogisme atau penalaran. Untuk materi silogisme ini disediakan beberapa premis atau pernyataan, biasanya terdiri dari 2 atau lebih. Nah, dari premis tersebut kita diminta untuk menarik kesimpulan atau menentukan kesimpulan yang paling tepat dari premis-premis yang disediakan. Baiklah, untuk itu kita langsung saja membahas soal-soal berikut. Untuk soal nomor 1, premis yang pertamanya itu jika Rizal sarapan maka ia akan berangkat ke kantor. Nah, premis keduanya jika Rizal berangkat ke kantor maka ia akan mendapatkan gaji. Nah, kita misalkan jika Rizal sarapan dengan P, kemudian ia akan berangkat ke kantor, kita misalkan dengan Q, kemudian berangkat ke kantor, ini adalah Q, ia akan mendapat gaji, kita misalkan dengan R. Nah, dalam konsep silogisme, jika P maka Q, jika Q maka R. Nah, yang Q ini bisa dicoret. Jadi kesimpulannya adalah jika P maka R. Nah, kita balik ke soal, maka berangkat ke kantor ini bisa kita coret. Jadi kesimpulannya adalah jika Rizal sarapan maka ia akan mendapatkan gaji. Nah, kita lihat di opsinya. Yang A, jika Rizal sarapan maka ia tidak mendapatkan gaji. Nah, harusnya ini jika Rizal sarapan maka ia mendapatkan gaji. Nah, kalau kita lihat pada opsi yang lain, B, C, D, dan E juga tidak ada yang kok kesimpulannya jika Rizal sarapan maka ia akan mendapatkan gaji. Untuk itu kita cari ekivalennya atau kalimat yang setara atau artinya sama dengan jika P maka R. Dalam konsep silogisme itu jika P maka R ekivalen dengan lawan dari atau negasi dari R maka negasi P. Nah, maka kita cari pada opsinya, kalau negasi R itu menjadi jika Rizal tidak mendapatkan gaji maka ia tidak sarapan. Maka jawaban yang paling tepat adalah pada opsi C, mana jika Rizal tidak mendapat gaji artinya ini negasi R, maka ia tidak sarapan, ini negasi P. Nah, sama ya teman-teman, ini dia ekivalen dengan negasi R maka negasi P. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Baiklah, selanjutnya soal nomor 2. Nomor 2, semua prajurit berbadan tegap. Sebagian prajurit bertugas di perbatasan. Karena kita misalkan ini adalah prajurit, ini adalah berbadan tegap. Kemudian katanya sebagian prajurit bertugas di perbatasan. Karena hanya sebagian, kita misalkan ini sebagian di sini yang warna kuning, ini adalah prajurit yang bertugas di perbatasan. Maka kesimpulannya adalah kita lihat pilihannya pada opsi A, sebagian prajurit bertugas di perbatasan berbadan tegap. Ini salah ya teman-teman, tidak sesuai karena yang berbadan tegap itu adalah semua prajurit. Jadi ini tidak sesuai. Kemudian opsi B, sebagian prajurit bertugas di perbatasan tidak berbadan tegap. Nah, ini juga tidak sesuai karena semua prajurit berbadan tegap. Yang C, semua prajurit yang bertugas di perbatasan berbadan tegap. Ini dia yang bertugas di perbatasan itu berbadan tegap. Benar ya teman-teman? Kemudian yang D, semua prajurit yang bertugas di perbatasan tidak berbadan tegap. Ini juga salah. Kemudian yang E itu salah. Kita juga dapat menentukan dengan tanpa diagram, yaitu dengan cara melihat ini
ada prajurit, kita misalkan ini dengan P, kemudian berbadan tegap, kita misalkan dengan Q. Sebagian ini prajurit juga misalkan dengan P, dan bertugas di perbatasan. Nah, karena ini yang sama itu adalah yang P dan posisinya sama-sama di sebelah kiri, maka dia tidak bisa dicoret. Jadi kalau posisinya sama, maka kita harus menggabungkan. Bisa kita tulis dengan semua P dan Q. Kalau sebagian P, ini salah ya, harusnya ini adalah R. Maka kesimpulannya, jika kesimpulannya semua P, maka dilanjutkan dengan R dan Q. Nah, silang deh teman-teman, ke sini dia. Kemudian baru ke Q. Nah, jika sebagian, ada kata sebagian P, maka selanjutnya diikuti dengan Q dan R. Nah, kalau kita lihat pada soal, kalau kesimpulannya itu semua, maka semua prajurit, semua P, R, diikuti R dan Q. Maka semua prajurit yang bertugas di perbatasan, nah ini ya teman-teman, bertugas di perbatasan, ini dia Q. Selanjutnya ada Q, berbadan tegap. Nah ini dia. Kalau kesimpulannya sebagian, maka seharusnya sebagian prajurit berbadan tegap ya teman-teman. Sebagian prajurit berbadan tegap bertugas dilanjutkan dengan R, bertugas di perbatasan. Jadi sebagian prajurit yang berbadan tegap, ini harusnya di opsi A, cuman dia dibalik ya teman-teman. Ini harusnya di sini berbadan tegapnya. Sebagian prajurit yang berbadan tegap bertugas di perbatasan. Nah, seperti itu ya teman-teman. Untuk lebih jelasnya kita lanjut ke soal nomor 3. Semua musim di Indonesia berlangsung selama 6 bulan. Sebagian musim terasa panas. Karena ini sama-sama musim, maka kalau kesimpulannya semua musim di Indonesia yang terasa panas berlangsung selama 6 bulan. Kalau kita lihat semua, ini tidak tepat ya teman-teman. Kalau semua di opsi E, ini tidak lengkap ya teman-teman. Harusnya semua musim di Indonesia yang terasa panas berlangsung selama 6 bulan. Nah, ini kurang tepat ya teman-teman ya opsi E. Kalau kita lihat sebagian musim, kalau kita misalkan ini tadi P, ini Q, ini R. Sebagian musim di Indonesia berlangsung selama 6 bulan dan terasa panas. Nah, itu ada pada opsi C ya teman-teman. Nah, dia menyilang. Kalau misalnya dia kesimpulannya semua, maka dia lanjut ke terasa panas ini, ke R ya teman-teman. Kemudian kalau dia menggunakan sebagian, maka dia dilanjutkan dengan kata setelah semua. Yang ini ke atas dia menyilang deh teman-teman. Jadi seperti itu cara mengambil kesimpulannya jika komponen yang sama itu berada di sisi yang sama. Kalau misalnya sisi berseberangan, maka dia bisa dicoret. Nanti kalau misalnya teman-teman kurang paham, boleh videonya diulang lagi. Nah, kita lanjut untuk soal nomor 4. Semua tanaman hijau melakukan fotosintesis. Fotosintesis adalah proses di mana tanaman mengubah cahaya matahari menjadi energi kimia yang penting untuk pertumbuhan. Selanjutnya, jamur tidak melakukan fotosintesis. Kita misalkan semua tanaman hijau ini dengan P, kemudian melakukan fotosintesis ini dengan Q. Nah, untuk kalimat yang di tengah hanya sebagai informasi tambahan tentang fotosintesis yang tidak ada kaitannya dengan premis. Jadi ini tidak usah kita hiraukan ya teman-teman. Kemudian ini kita anggap premis 1, kemudian yang ini kita anggap sebagai premis yang kedua. Jamur tidak melakukan fotosintesis. Berarti ini adalah negasi dari Q.
kaki. Nah, berdasarkan dengan modus Tholen, P kaki, nah, jika ini negasi Q, maka kesimpulannya adalah negasi P. Ini modus Tholen ya teman-teman. Silakan nanti teman-teman ingat konsepnya. Jadi kalau kita lihat, harusnya kesimpulan dari pernyataan atau premis-premis ini adalah negasi dari P. Ini P. Maka negasinya adalah jamur bukan tanaman hijau. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B ya teman-teman. Selanjutnya soal nomor 5. Tidak satu pun kucing milik Bu Meli yang berbulu putih. Kebanyakan kucing milik Bu Meli adalah kucing betina. Nah, kalau kita analisa premis yang pertama ini berarti tidak ada kucing berbulu putih di rumah Bu Meli. Kemudian untuk premis yang kedua ini berarti mayoritas kucing milik Bu Meli adalah betina, tetapi tetap tidak ada yang berbulu putih. Sehingga kesimpulannya tidak ada kucing betina milik Bu Meli yang berbulu putih. Itu ada pada opsi A. Kemudian kalau kita analisa opsi yang B, semua kucing berbulu putih di rumah Bu Meli adalah kucing betina. Ini salah ya teman-teman, karena menyalahi premis yang pertama, karena tidak ada kucing Bu Meli yang berbulu putih. Kemudian yang C, beberapa kucing milik Bu Meli berbulu selain putih. Ini seharusnya bukan beberapa, tapi semua kucing Bu Meli berbulu selain putih. Ini juga kurang tepat. Yang D, beberapa kucing Bu Meli adalah jantan. Ini juga kurang tepat ya teman-teman. Kemudian yang E, ada kucing berbulu putih di rumah Bu Meli. Ini jelas salah karena tidak ada kucing berbulu putih di rumahnya Bu Meli. Jadi kesimpulan yang paling tepat adalah yang A, tidak ada kucing betina di rumah Bu Meli yang berbulu putih. Selanjutnya soal nomor 6. Semua pohon bercabang dan berakar. Kemudian tanaman A berakar tetapi tidak bercabang. Nah, kalau kita lihat di sini syarat sebuah pohon ada dua, yaitu bercabang dan berakar. Jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka tanaman tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai pohon. Sehingga kesimpulannya tanaman A ini bukan termasuk pohon. Nah, kita lihat pada opsinya, tanaman A adalah pohon yang berakar. Ini salah ya teman-teman. Kemudian yang B, tanaman A adalah pohon yang tidak bercabang. Ini juga tidak tepat ya teman-teman. Yang C, tanaman A adalah pohon yang berakar dan tidak bercabang. Nah, ini salah karena menyalahi premis yang pertama, yaitu semua pohon bercabang dan berakar. Yang D, tanaman A adalah bukan pohon. Nah, ini paling benar ya teman-teman. Karena tanaman A ini tidak bercabang, maka dia tidak bisa dikategorikan sebagai pohon. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D. Kemudian yang E, tanaman A adalah bukan pohon bercabang. Nah, ini tidak sesuai ya teman-teman. Kita lihat soal nomor 7. Tidak ada warga desa Mawar mendapat bantuan. Kemudian warga yang mendapat bantuan mendapatkan pelatihan. Nah, dari kedua premis ini kita dapat simpulkan bahwa tidak ada warga desa Mawar yang mendapatkan pelatihan. Karena mendapat bantuan, ini bisa kita coret. Kesimpulannya adalah tidak ada warga desa Mawar yang mendapatkan pelatihan. Kalau kita lihat pada opsi A, beberapa warga desa Mawar mendapatkan pelatihan. Ini salah ya teman-teman, karena desa Mawar ini tidak ada yang mendapatkan bantuan, maka tidak ada yang mendapat pelatihan. Opsi B, semua warga yang mendapat pelatihan bukan dari desa Mawar. Benar ya teman-teman, karena semua yang mendapatkan pelatihan itu bukan dari desa Mawar. Opsi C, tidak ada warga yang mendapat bantuan mendapatkan pelatihan. Nah, ini kurang tepat ya teman-teman. Harusnya warga yang mendapat bantuan mendapatkan pelatihan. Yang opsi D, beberapa warga desa Mawar tidak mendapatkan pelatihan. Ini salah ya teman-teman. Harusnya semua warga desa Mawar tidak mendapatkan pelatihan. Nah, bukan beberapa. Yang opsi E, semua warga desa Mawar mendapatkan pelatihan. Ini tidak tepat ya teman-teman. Jadi jelas kesimpulannya semua warga yang mendapat pelatihan bukan dari desa Mawar.
Selanjutnya soal nomor 8, semua kendaraan bermotor berbahan bakar bensin. Premis yang kedua, tak ada satupun sepeda motor berbahan bakar bensin. Syarat dikatakan kendaraan bermotor adalah berbahan bakar bensin. Jika syaratnya tidak terpenuhi, maka tidak dapat dikatakan kendaraan bermotor seperti halnya sepeda. Maka kesimpulan yang paling tepat adalah sepeda bukan tergolong ke dalam kendaraan bermotor. Nah, kita lihat pada opsi A, sebuah kendaraan adalah motor. Ini tidak tepat ya teman-teman. Kemudian sepeda bukan kendaraan bermotor. Ini benar ya teman-teman. Sepeda bukan kendaraan bermotor karena sepeda tidak berbahan bakar bensin. Kemudian yang C, kendaraan berbahan bakar bensin adalah motor. Ini hanya mewakili premis yang pertama. Ini tidak termasuk ke dalam kesimpulan. Kemudian yang D, motor adalah kendaraan berbahan bakar bensin. Ini juga tidak tepat, ini hampir sama dengan C. Kemudian yang E, sepeda tidak berbahan bakar bensin. Ini hanya mewakili premis kedua, tidak merupakan kesimpulan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B, sepeda bukan kendaraan bermotor. Selanjutnya soal nomor 9, semua dokter memiliki jas putih. Kemudian semua guru mengajar di sekolah. Kira-kira apa kesimpulan dari kedua premis ini teman-teman? Nah, kalau kita lihat antara premis pertama dan premis kedua itu tidak saling berhubungan atau tidak dapat kita tarik kesimpulannya teman-teman. Karena antara premis pertama, semua dokter memiliki jas putih, tidak ada kaitannya dengan semua guru mengajar di sekolah. Nah, jadi ini jawaban yang paling tepat adalah yang E, tidak dapat ditarik kesimpulan karena antara premis 1 dengan premis 2 tidak memiliki kaitan atau tidak dapat dihubungkan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang E, tidak dapat ditarik kesimpulan. Nomor 10, banjir akan terjadi jika curah hujan tinggi. Jika banjir terjadi, maka lalu lintas menjadi macet. Jika lalu lintas macet, maka waktu perjalanan menjadi lebih lama. Waktu perjalanan tidak menjadi lebih lama. Kalau kita perbaiki kalimatnya, maka akan menjadi seperti ini. Premis yang pertama, jika curah hujan tinggi, nah ini dia teman-teman, maka banjir akan terjadi. Kita sempurnakan bentuk kalimatnya, ini dibalik. Dia jadi seperti yang di bawah ini. Kita misalkan, jika curah hujan tinggi ini, kita misalkan dengan P, kemudian banjir akan terjadi, kita misalkan dengan Q. Jika banjir terjadi, ini kita misalkan Q, maka lalu lintas macet, ini kita misalkan dengan R. Kemudian jika lalu lintas macet, ini kita misalkan dengan R, kemudian maka waktu perjalanan menjadi lebih lama, kita misalkan dengan S. Waktu perjalanan tidak menjadi lebih lama, berarti ini negasi dari S. Nah, yang sama bisa kita coret, R juga bisa kita coret. Jadi kita sederhanakan, dia menjadi P, maka jika P maka S, negasi S, maka ini bisa kita tarik kesimpulan dengan modus tolen ya teman-teman. Seperti soal sebelumnya, pada modus tolen maka kesimpulannya adalah negasi P. Kalau ini P, jika curah hujan tinggi, maka negasi P-nya adalah curah hujan tidak tinggi, atau ini ya teman-teman sama dengan artinya dengan curah hujan rendah. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Nah, baiklah, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Semoga dengan video ini teman-teman lebih paham, lebih mudah memahami setiap soal. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share. Nah, semoga teman-teman sukses ujiannya, semangat terus belajar dan berlatih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.